Hari ini kita mau review jam tangan Audemars Piguet seri 24670. Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini kita mau review jam tangan Audemars Piguet seri 24670 yang kayak gini. Jadi Royal Oak ini adalah Royal Oak Offshore. Bedanya sama Royal Oak biasa adalah jam tangan ini jam tangan yang dibuat tahun 93 oleh desainer masih muda saat itu, umurnya 22, yaitu Emmanuel G. Jadi Emmanuel G ini ngedesain jam tangan yang dikembangin dari dasarnya, yaitu jam tangan Royal Oak. Yang kabarnya adalah desainer asli Gerald Genta yang mendesain Royal Oak itu agak kesel karena jam tangan itu sepertinya dirusak aja gitu sama dia. Tapi terbukti jam tangan ini diminati banget sama anak-anak muda yang sanggup beli jam tangan ini tentunya. Yang nggak sanggup juga demen banget sama jam tangan ini. Kenapa? Karena penampilannya yang sangat maco, besar, terus juga kelihatannya kuat, dan punya varian-varian yang berbeda. Kalau varian yang sekarang gue pakai ini adalah varian yang rose gold dan chronograph. Nah, seperti gue bilang, nggak semua orang bisa pakai jam tangan dengan warnanya emas. Nah, kalau lu tahu, jam tangan ini adalah jam tangan yang dimiliki sama Raffi Ahmad sama Atta Halilintar juga. Bahkan Raffi Ahmad sepertinya punya lebih dari satu. Ya, karena jam tangan ini adalah jam tangan yang cocok banget buat anak muda dengan penghasilan yang besar. Dan merek dari jam tangan ini juga bukan merek sembarangan, karena ini adalah bagian dari Holy Trinity, yaitu tiga dewanya jam tangan, Serain, Vacheron, Constantin, dan Patek Philippe. Nah, ini adalah jam tangan yang dari tiga Holy Trinity itu, kalau gue bilang Epi adalah jam tangan yang paling masuk ke segmen anak muda. Makanya banyak banget dipakai sama anak muda. Nah, khusus yang warna emas, jam tangan ini sebenarnya diciptain untuk memang tangguh dipakai sama sehari-hari. Tapi kalau lu pakai jam tangan yang emas ini warnanya, kemungkinan lu pakai buat perhiasan juga. Tapi jangan lupa, ini dengan rubber strap. Jadi kalau dengan rubber strap pastinya juga lebih tahan lama, nggak gampang baret. Lagi pula menurut gue perpaduan antara emas yang bukan yellow gold ini disebutnya pink gold atau rose gold dengan warna hitam. Menurut gue ini jadinya masuk banget. Ada juga versi yang case-nya itu warnanya gold, terus bracelet-nya juga warna gold sama persis seperti ini. Ini ngejreng banget. Terlalu ngejreng kalau buat gue, tapi mungkin ada yang cocok, tapi menurut gue ini terlalu jreng. Kalaupun mau yang beli gold dengan strap rubber hitam ini, menurut gue masih harmonis banget perpaduan warnanya. Desainnya juga tebal, karena kalau lu tahu, untuk lu pakai misalnya kemeja yang lengan panjang, ini tentunya nggak akan bisa masuk. Tapi memang jam tangan ini diciptakan untuk lu pakai sehari-hari dan untuk dilihat sama orang, bukan untuk ditutup pakai baju. Ini adalah jam tangan untuk, istilahnya kalau bahasa Inggris itu make a statement. Kalau dengan strap ini, jam tangan ini tetap akan menarik perhatian orang, tapi nggak sampai kecolok gitu matanya. Nggak sampai, tuh apaan sih kok warnanya jreng banget. Nggak kayak gitu. Jam tangan ini masih ada sisi kalemnya. Oke, ini adalah jam tangan Royal Offshore Rose Gold. Diameter dari jam tangan ini adalah 42 mm. Kalau dengan crownnya itu sekitar 46 mm. Tebal dari jam tangan ini adalah 14,5 mm. Case-nya ini terbuat dari rose gold. Jadi kalau lu lihat, ini seluruhnya terbuat dari rose gold, yang warna emasnya itu nggak kuning-kuning banget. Kristalnya itu adalah safir, bagian atas maupun bagian cashbacknya, untuk memperlihatkan keindahan dari movementnya jam tangan ini. Movement dari jam tangan ini sendiri adalah 21.600 beat per hour atau 6 klik per second. Movementnya itu bisa menyimpan power reserve sebesar 50 jam. Jadi ini otomatis juga manual winding. Kaliber 3126 dan 3840 chronograph. Di dalamnya ini ada 59 jewel. Total dari partnya itu sebanyak 365 part. Bisa bertahan sampai kedalaman 100 meter. Crownnya ini terbuat dari black ceramic. Ya, terus ini juga gold. Ada logo Epi-nya. Ini adalah black ceramic yang
relatif sangat tahan terhadap baret. Bagian pinggirnya ini dia brush, tapi bagian samping ini polish. Jadi perpaduannya yang gak membosankan. Bagian yang kecilnya tentunya dia bikin untuk polish. Nah, kita lihat sendiri bezelnya. Lebar dari laknya adalah 28, lak to laknya itu 53,5 mm. Yang di sini kita pakai strapnya rubber. Ada logo Audemars Piguet-nya. Clasp-nya sendiri ini dari emas juga sama rose gold. Ada logo EP-nya. Kita lihat ada 8 skrup untuk ikat bezelnya ke body case-nya. Kalau lihat skrupnya ini kencangnya itu mengikuti arah dari lingkaran. Nah, dialnya sendiri ini disebut mega tapestry atau waffle pattern. Jadi bentuknya itu kayak waffle. Ini terbuat dari emas 18 karat rose gold juga. Tiap angkanya juga di sekitarnya, pinggirnya juga dari gold. Kemudian sub dialnya ini berwarna hitam dengan marker warna putih dengan perpaduan yang sangat kontras, jadi bisa kelihatan banget. Ini adalah inner bezelnya. Ada satuan-satuan tachymeternya. Kalau lu lihat ini finishing dari case-nya itu brush, tapi brushnya ini satu arah, jadi kelihatan banget. Nah, ini yang membuat dia agak susah ke baret. Nah, sampingnya ini ada bagian yang polish, kemudian brush lagi ya, bagian miringnya ini polish. Ini adalah gasketnya. Jadi gasketnya ini sengaja dia tonjolkan. Kalau yang lain malu-malu disimpan, ini ditonjolkan karena memang untuk mencegah air masuk lebih efektif. Bagian lower case-nya juga sama, kristal. Kita bisa lihat movementnya 59 jewel. Di sini ditulis ada logo Audemars Piguet-nya, tulisan Audemars Piguet kecil tapi sangat detail. Nah, brushnya ini ngikutin arah lingkaran. Ada tulisan Royal Oak Offshore, ini adalah AU750. Kode dari bahan pembuat dari case-nya, yang ini kode I19909. Gua kagak tahu maksudnya apa. Ini juga gua kagak tahu maksudnya apa. Jadi kalau ada yang tahu silakan tulis di komentar ya. Nah, kalau di EP dia punya ciri khas untuk menyatukan strap dengan bezelnya ini seperti ini. Jadi strapnya nggak akan dijual umum. Ini disatukannya sama skrup, ini juga skrup. Nah, lalu kita lihat fungsi dari kronografnya. Kronografnya ini berbeda banget sama yang Daytona. Kalau Daytona tuh masih ada suara tek tek gitu, cek cek tek gitu. Kalau ini cuma tek tek gitu, ini udah jalan, halus banget. Dan kalau Daytona itu screw down, ini nggak usah, langsung pencet aja. Nah, gue jelasin untuk sub dial jam 12 ini, arah jam 12 ini adalah detik. Kemudian ini pada saat stopwatch-nya sudah berputar sekali, ini 1 menit dia akan berputar. Kalau dia udah berputar 2 kali, artinya 1 jam dia akan bergerak dari sini ke sini. Jadi ini dua fungsinya adalah fungsi dari stopwatch. Ini adalah jarum penunjuk tachymeternya. Gue paling suka lihat spring kalau lagi bergerak, ini seolah-olah jantung manusia yang sedang berdetak. Karena pusat dari gerakan jam tangan ini ada di sini. Rotornya terbuat dari emas, kita bisa lihat jewel-jewelnya. Setelah kalian lihat jam tangan ini dari dekat, gimana pendapat kalian mengenai jam tangan ini? Apakah kalian suka sama jam tangan ini? Kalau kalian suka, silahkan klik tombol like. Dan untuk ngikutin video-video gue berikutnya, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih.